Puncak kehidupan. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini, dan sebelum kita lanjut, silakan like, share dan subscribe agar saya semakin semangat untuk update episode terbaru. Selamat menyaksikan. Bab 546. Keduanya memasuki ruang bawah tanah. Alex Rockefeller membangunkan Nenek Blackwood dengan tendangan langsung. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu untuk menyakiti Madame Claire, Lady Dorothy, dan aku? Alex bertanya. Percikan. Wanita tua itu meludahkan seteguk air liur ke Waldfler. Walt, bagaimanapun, dengan mudah menghindarinya. Walt tahu sejak awal bahwa wanita tua ini aneh, yang bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit parasit. Wanita tua itu mungkin memiliki barang beracun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah menghindari ludah, Walt langsung mengambil tongkat kayu panjang dan mulai memukul wanita tua itu. Smack, smack, smack. Nenek Blackwood langsung berteriak kesakitan. Walt tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mencari titik terlemah Nenek Blackwood yang akan menimbulkan rasa sakit paling besar. Semua wanita memiliki titik lemah yang serupa di tubuh mereka. Tidak masalah apakah seseorang tua atau muda, rasa sakitnya masih tak tertahankan. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan memukulmu sampai kamu mati, kata Walt. Smack, smack, smack. Anggota tubuh Nenek Blackwood semuanya diikat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tongkat itu mendarat di bagian tubuhnya yang paling sakit, dan dia bahkan tidak bisa menghindari serangan itu. Yang terpenting, Nenek Blackwood bukanlah wanita dengan integritas yang pantang menyerah. Lebih dari segalanya, dia membenci Madame Joanne dari keluarga Essex karena menjebaknya. Setelah dipukul beberapa kali, Nenek Blackwood langsung mengaku. Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu. Joanne Carton membuat saya melakukan ini, teriaknya. Siapa Joanne Carton? Alex bertanya. Dia Madame Joanne, nenek istri Anda. Dia menawari saya 32 juta dolar untuk menyakiti Anda dan keluarga istri Anda sehingga Anda semua akan terbaring di tempat tidur selama sisa hidup Anda. Anda semua akan mengalami koma permanen, kata Nenek Blackwood. Mendengar itu, Alex sangat marah. Mau tak mau dia merasakan dorongan untuk membunuh semua orang di keluarga Essex. Walt juga merasa sangat terkejut. Aku tidak pernah menyangka Madame Joanne bisa sekejam ini. Dia bahkan tidak akan menyayangkan cucunya. Alex mendengus dingin. Dia bajingan tua. Tidak ada garis yang tidak akan dilewati oleh wanita tua ini, katanya. Kenapa dia melakukan ini? Tanya Walt. Nenek Blackwood adalah orang yang menjawab pertanyaan ini. Joanne, wanita tua itu ingin mengambil alih perusahaan istrimu. Aku diberitahu bahwa seseorang akan menuju ke sana besok untuk menyelesaikan suksesi. Yang harus aku lakukan adalah meneleponnya dan memberitahu dia bahwa aku juga telah meracunimu, dan rencananya akan berhasil. Tatapan Alex setajam pisau. Baik. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Aku ingin kau melakukan apa yang dia ingin lakukan pada kita. Bisakah kamu melakukannya? Alex bertanya. Nenek Blackwood tidak menginginkan apapun selain bertahan hidup saat ini. Pada titik ini, apa yang tidak akan dia janjikan? Dia segera mengangguk. Itu tidak akan menjadi masalah, katanya. Alex menatap Nenek Blackwood dengan tatapan dingin. Tapi kamu tidak bisa sepenuhnya percaya. Aku harus menempatkan sesuatu di tubuhmu untuk menahanmu. Hari berikutnya, Lady Emma Essex sangat gembira karena dia sekali lagi dijadwalkan untuk menjadi manajer umum Dorothy Alex Construction. Kemarin, ketika Lady Emma mendengar bahwa keluarga Lady Dorothy Essex, termasuk Alex, telah diracuni oleh penyakit parasit Nenek Blackwood dan bahwa mereka akan selamanya tidak sadarkan diri, dia menjadi sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Lady Emma memutuskan bahwa dia akan mengunjungi Lady Dorothy dan Alex sendiri setelah merebut kembali Dorothy Alex Construction hari ini. Pukul 7:30 pagi, Madame Joanne, Benny Essex, Anderson Essex, dan Lady Emma tiba di Dorothy Alex Construction. Lady Emma langsung mencari sekretaris Lady Dorothy. Mulai sekarang, Dorothy Alex Construction menjadi milik Essex Construction lagi. Saya resmi menjadi CEO Anda. Segera panggil semua personel di atas level supervisor untuk bertemu di ruang konferensi nomor 1. Lady Emma mengumumkan dengan bangga. Sekretaris itu tercengang ketika dia mendengar ini. Itu tidak mungkin benar.
Nyonya Essex tidak pernah menyebutkannya, kata sekretaris itu. Lady Dorothy tiba-tiba sakit dan tidak akan pernah bangun lagi. Apakah kamu tidak tahu? Nyonya Emma bertanya. Lady Emma menatap sekretaris itu sebelum tiba-tiba menamparkan wajahnya. Cepat dan lakukan apa yang aku katakan. Apakah kamu tuli? Apakah Anda ingin berhenti bekerja? Baik. Anda dipecat. Saat itu, sebuah suara bisa terdengar dari belakang. Dikatakan, siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak akan pernah bangun lagi? Suara itu milik seorang wanita cantik yang berjalan dengan sepatu hak tingginya. Dia tidak lain adalah Lady Dorothy, dan ekspresi wajahnya tidak kurang dari sedingin es. Bab 547. Melihat Lady Dorothy Essex hidup dan sehat, Lady Emma Essex tercengang. Bukankah kamu diracuni dengan penyakit parasit dan tidak bisa bangun? Lady Emma berseru kaget. Menyadari bahwa dia telah berbicara tidak pada gilirannya, dia dengan cepat menutup mulutnya, tidak berani melanjutkan. Benny Essex dan Madame Joanne sama-sama terkejut, dan ekspresi wajah mereka berubah drastis. Jika Lady Dorothy baik-baik saja, bagaimana mereka bisa melanjutkan rencana mereka? Nyonya Essex, apakah semua baik-baik saja? Mereka. Apa maksud mereka? Apakah Anda benar-benar menjual konstruksi Dorothy Alex ke konstruksi Essex lagi? Sekretaris itu menutupi wajahnya, terkejut, marah, dan bingung. Tatapan Lady Dorothy menjadi dingin. Jangan dengarkan omong kosong orang-orang ini. Mereka hanya melamun, dia mencibir. Matanya dingin dan tegas. Satu demi satu, dia menatap dingin pada setiap anggota keluarga Essex. Alex Rockefeller telah menelepon untuk memberitahunya bahwa orang yang menyebabkan penyakit pada keluarganya telah disewa oleh keluarga Essex. Itu Nenek Blackwood, juga teman bermain Madame Joanne ketika mereka masih kecil. Madame Joanne telah menghabiskan lebih dari 30 juta dolar untuk membuat seluruh keluarga Lady Dorothy koma. Ketika Lady Dorothy mengetahuinya, keterkejutan menguasainya. Setelah itu, dia menjadi sangat marah. Ada pepatah lama yang berbunyi, harimau tidak akan pernah memakan anaknya. Lady Dorothy dan saudara perempuannya adalah cucu perempuan Madame Joanne. Meskipun begitu, Madame Joanne cukup kejam untuk membuat mereka koma. Apakah dia bahkan manusia? Faktanya, Lady Dorothy bahkan tidak berani mempercayainya pada awalnya. Dalam perjalanannya ke sini, dia masih bertanya-tanya apakah Alex melakukan kesalahan. Tapi sekarang, kebenaran baru saja menjadi begitu jelas. Lady Dorothy merasakan hawa dingin di hatinya, dan dia sangat kecewa dengan keluarga Essex. Nenek. Lady Dorothy menatap Madame Joanne. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya aku memanggilmu nenek. Aku tidak pernah berpikir kamu bisa menjadi jahat ini. Tidak peduli apa, kami masih berhubungan. Aku cucu kandungmu, dan ayah aku adalah putra kandungmu. Bagaimana kamu bisa menyakiti kami dengan penyakit parasit? Kamu ingin membuat aku koma. Apakah kamu punya hati melebihi binatang buas? Untuk beberapa waktu sekarang, keributan telah menarik banyak orang dari Dorothy Alex Constructions. Bahkan satpam pun datang. Ketika semua orang mendengar ini, raut wajah mereka berubah drastis. Mereka mulai memandang Madame Joanne dengan jijik dan kaget. Ego Madame Joanne masih penting baginya. Dia mulai menunjuk Lady Dorothy, berteriak padanya, dasar B***. Beraninya kau menuduhku menyakitimu dengan penyakit parasit. Mana buktimu? Aku orang yang terbuka dan jujur. Mengapa aku melakukan hal yang begitu rendah? Kamu, di sisi lain, menggunakan metode tak tahu malu untuk mencuri Essex Construction cabang South City dari kami. Kamu bahkan memeras 110 juta dolar. Kamu adalah binatang buas yang sebenarnya di sini, desis Madame Joanne dengan keras. Pada saat ini, suara lain bisa terdengar. Perempuan tua, kamu bilang kamu terbuka dan jujur. Aku akan mati tertawa. Kamu adalah wanita paling hina dan tak tahu malu di seluruh California. Bukan hanya hatimu, tetapi juga isi perutmu semuanya hitam dan busuk. Apakah kamu percaya padaku? Orang yang berbicara adalah Alex Rockefeller. Dia dengan santai berjalan dengan roti dan sebotol susu kedelai di tangan, berbicara sambil makan. Baru saja, bahkan cucumu mengakuinya. Apa gunanya mencoba berdebat sekarang? Alex menambahkan. Madame Joanne merasa lebih terkejut dengan penampilan Alex.
Dia berulang kali berteriak dalam pikirannya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Nenek Blackwood bilang semuanya sudah beres? Mengapa mereka semua muncul satu demi satu? Jelas, itu semua telah dikonfirmasi. Mungkinkah itu dipalsukan? Ada apa dengan Nenek Blackwood? Apakah dia berbohong setelah mendapatkan uangnya? Apa yang aku akui? Aku tidak mengatakan apa-apa, oke. Lady Emma membantah. Apakah begitu? Nah, bagaimana kamu mengetahui bahwa Lady Dorothy telah diracuni oleh penyakit parasit dan tidak bisa bangun? Aku tidak berpikir ada yang memberitahu itu, bukan? Tanya Alex. Itu. Dokter yang memberitahuku, kata Lady Emma. Dokter yang mana? Alex bertanya. Kenapa aku harus memberitahumu? Siapa kamu? Rockefeller, kamu hanyalah salah satu anjing Lady Dorothy. Kamu tidak punya hak untuk berbicara dengan aku, Lady Emma membentak. Apakah begitu? Alex bertanya sebelum menyesap susu keledainya. Tiba-tiba, dia menuangkan sisa susu kedelai ke atas Lady Emma. Cairan itu memercik ke seluruh wajah, rambut, dan pakaiannya. Lady Emma telah menghabiskan sepanjang pagi mengerjakan riasannya. Sekarang, dia tampak benar-benar berantakan. Ark! Lady Emma berteriak keras. Alex dengan santai memasukkan rotinya yang setengah dimakan ke dalam mulutnya. Bab 548. Memphis. Diam. Menamparkan. Alex Rockefeller menjambak rambut Lady Emma Essex dan menamparnya. Siapa yang memintamu untuk memuntahkan omong kosong? Menamparkan. Apa yang dokter katakan padamu? Istri aku pulang ke rumah setelah kunjungan singkat ke rumah sakit. Dokter bahkan tidak tahu apa itu penyakit parasit. Apakah kamu satu-satunya yang bisa memprediksi masa depan? Menamparkan. Siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke perusahaan kami dan mengambil barang-barang? Kamu pikir kamu siapa? Siapa yang memberimu hak untuk melakukan semua ini? Setelah beberapa tamparan, wajah Lady Emma membengkak seperti kepala babi. Darah berceceran ke segala arah. Alex bergerak sangat cepat sehingga tak seorang pun dari keluarga Essex bisa bereaksi tepat waktu. Bahkan jika Anderson Essex benar-benar bereaksi tepat waktu, dia tidak berani berbicara untuk putrinya. Itu karena dia benar-benar takut pada Alex, takut dia akan menyebabkan masalah yang tidak semestinya pada dirinya sendiri begitu dia melangkah maju. Jenny, wanita ini menamparmu tadi. Kamu bisa menamparnya kembali sekarang, kata Alex kepada sekretaris Lady Dorothy Essex. Dia tahu namanya, Jenny Cassidy. Ditampar dengan alasan, Jenny secara alami menjadi marah. Dia dengan gugup melihat semua orang di keluarga Essex. Bisakah aku benar-benar? Dia bertanya dengan hati-hati. Tentu saja kamu bisa. Mata untuk mata. Apakah kamu tidak marah? Alex bertanya. Tentu saja, aku marah. Oke, aku akan menamparnya, jawab Jenny tanpa ragu. Jangan berani. Nyonya Emma berteriak dengan marah. Plak. Jenny menampak Lady Emma dengan paksa. Apakah kamu pikir aku takut? Kamu pikir kamu siapa? Dibandingkan dengan Nyonya Essex, kamu hanyalah sampah. Kamu tidak hanya tidak memiliki kemampuan, tetapi kamu juga tidak memiliki kredensial akademis. Tanpa keluarga Essex, kamu bukan apa-apa. Oh, keluarga Essex akan segera turun, bukan? Bagaimana Essex Construction, perusahaan yang baik, berakhir seperti ini? Bukankah itu semua karena perbuatanmu sendiri? Kamu melewati batas. Madame Joanne berteriak. Dia mengangkat tongkatnya dan siap untuk memukul kepala Jenny dengan itu. Pada akhirnya, Alex mengambilnya. Tepat setelah itu, dia menamparkan wajah Madame Joanne. Tiba-tiba, semua orang menjadi diam. Mereka semua terkejut. Alex justru berani memukul Madame Joanne. Alex, beraninya kau memukul ibuku. Kamu punya nyali. Benny berteriak marah. Alex tertawa dingin. Aku sudah melakukannya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Dia sudah meminta seseorang untuk meracuni seluruh keluarga kami. Haruskah aku dengan hormat memanggilnya nenek aku yang terhormat? Haruskah aku memberitahu dia bahwa kamu telah melakukan pekerjaan yang baik dengan meracuni kami, tetapi kali ini tidak berhasil? Coba lagi. Itu omong kosong. Wajah Madame Joanne berkerut, dan rambutnya berantakan. Dia merasa sangat marah sehingga dia mungkin akan muntah darah dan segera mati. Meskipun sudah sangat tua, dia ditampar oleh Alex di depan begitu banyak orang. Dia bilang dia meracuni keluarga mereka.
Bahkan jika itu benar, Alex bersalah karena menunjukkannya. Apakah kamu punya bukti bahwa aku meracuni keluargamu? Nyonya Joanna bertanya. Mau bukti? Itu mudah. Alex terkekeh sebelum menjentikkan jarinya. Tak lama kemudian, seorang wanita tua, pendek, berwajah gelap muncul di sudut jalan setapak di dekatnya. Itu tidak lain adalah Nenek Blackwood. Nenek Blackwood perlahan berjalan mendekat. Mata Madame Joanna mulai bergetar tak percaya. Wanita yang lebih tua mendekati Madame Joanna dengan tatapan tidak ramah di matanya. Joanna Carton, kamu seharusnya tidak menjebakku. Karena kamu melakukannya, kamu harus membayar harganya, katanya. Nenek Blackwood membuka mulutnya dan meniup wajah Madame Joanna. Ekspresi wajah Madame Joanna berubah drastis. Seluruh tubuhnya menggigil. Saat berikutnya, dia jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Bab 549. Ibu. Apa yang terjadi denganmu? Sialan. Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Ketika Benny dan Anderson Essex melihat ibu mereka pingsan di lantai, mereka langsung panik. Dengan cepat, mereka menjemputnya. Marah, Anderson bahkan mendorong Nenek Blackwood. Benny ngeri, dan dengan cepat, dia menahan Anderson untuk tidak melangkah lebih jauh. Benny telah mendengar dari Madame Joanna bahwa Nenek Blackwood adalah orang yang menakutkan. Tubuhnya diduga tertutup racun, dan dia bisa menimbulkan penyakit parasit pada siapapun bahkan tanpa mengeluarkan suara. Karena itu, Benny tahu Nenek Blackwood pasti telah melakukan sesuatu pada ibunya. Dia juga tidak berani memukulnya. Ada kamera pengintai di mana-mana, dan orang-orang akan melihat bahwa Nenek Blackwood bahkan tidak melakukan apapun terhadap Madame Joanna dari rekamannya. Tidak ada yang bisa menuduhnya. Alex Rockefeller sedikit mengernyit. Dia telah meminta Nenek Blackwood untuk membuat Madame Joanna koma tanpa terlihat jelas tentang hal itu, tidak mengharapkan dia untuk segera bertindak dan di depan mata semua orang juga. Namun, Alex tidak peduli lagi. Nenek Blackwood meludahi Anderson sebelum tertawa dingin. Kamu siapa? Beraninya kau mendorongku. Memang, Joanna tidak pernah bisa melahirkan sesuatu yang baik. Kamu persis seperti dia ketika dia masih kecil, katanya. Nenek Blackwood melirik Alex sebelum berbalik dan pergi. Cepat, kirim ibu ke rumah sakit. Keluarga Essex telah muncul seolah-olah mereka memiliki tempat itu, tetapi sekarang, mereka bergegas pergi seperti kecoak. Madame Joanna, khususnya, telah tiba dengan berdiri tetapi pergi sambil digendong secara horizontal. Jika terjadi sesuatu pada ibuku, aku tidak akan membiarkanmu lolos, kata Benny dingin kepada Alex sebelum dia pergi. Alex tertawa sinis. Semua orang tahu apa yang terjadi pada ibu. Dia menyinggung terlalu banyak orang di luar sana, dan dia pantas mendapatkannya. Jika kamu ingin membalas dendam padaku, lakukanlah. Aku akan siap untuk apapun, kata Alex. Dia benar-benar tidak terlalu memikirkan keluarga Essex. Pada titik ini, jika Alex benar-benar ingin berurusan dengan mereka, dia hanya perlu menelepon beberapa kali dan keluarga Essex akan pergi selamanya. Dia hanya tidak terganggu. Setelah keluarga Essex pergi, Jenny Cassidy mengacungkan jempolnya pada Alex. Alex, kamu benar-benar luar biasa. Kamu bahkan membuat Nyonya Joanna takut. Jenny dapat dianggap sebagai karyawan lama perusahaan. Dia sudah ada sejak Alex membantu Lady Dorothy Essex mendirikan Essex Construction di South City. Karenanya, dia dan Alex saling mengenal. Sebelumnya, dia juga bawahan Maya Howard dan memiliki hubungan yang lebih dekat dengannya. Alex mendengus dingin. Perempuan tua ini tidak tahu apa-apa selain kejahatan. Kali ini, dia memintanya. Di sisi lain, aku merasa tidak enak karena kamu ditampat karena semua ini. Apa masih sakit? Alex bertanya. Tidak, tidak apa-apa. Aku akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Kalau begitu, Nyonya Essex, aku akan kembali bekerja. Selamat mengobrol, kata Jenny cepat. Baik. Jawab Lady Dorothy sebelum menarik Alex ke kantor CEO. Dia kemudian mengunci pintu dan menerkam Alex. Lady Dorothy memulai ciuman. Sayang, kamu menyelamatkanku lagi. Bujuknya, menambahkan dengan lembut, katakan padaku. Apa yang kamu inginkan sebagai hadiahmu? Alex merenung sejenak. Senyum lucu kemudian muncul di wajahnya. Dia ingat bahwa Lady Dorothy telah berjanji untuk melakukan sesuatu tempo hari.
Karena itu, dia membisikkan sesuatu ke telinganya. Ah! Ketika Lady Dorothy mendengar apa yang dia katakan, dia langsung tersipu. Tubuhnya bergetar tak terkendali saat dia menutupi wajahnya karena malu. Tidak. Sama sekali tidak. Dia kemudian mengintip Alex melalui celah di jari-jarinya sebelum melihat sekeliling ruangan. Kenapa kita tidak pergi ke sana? Alex melihat kemana dia menunjuk. Itu adalah kamar mandi built-in di kantor CEO. Tiba-tiba, Alex bisa merasakan dirinya bernapas lebih keras, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Bab 550. Alex Rockefeller memeluk istrinya seolah memeluk bola api. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengangkat Lady Dorothy Essex. Setelah keluarga Essex pergi, mereka segera mengirim Madame Joanne ke rumah sakit. Saat mengemudi, Benny Essex mulai gila, membenturkan tangannya ke setir. Anderson dan Lady Emma Essex sangat ketakutan sehingga mereka tidak dapat berbicara. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Tanya Anderson. Jerit. Benny tiba-tiba menghentikan mobilnya di tengah jalan dan menamparkan wajah Anderson. Semua ini terjadi karena kamu dan putrimu. Kalian berdua pecundang. Sial. Sumber daya yang dihabiskan untuk kalian berdua sia-sia. Kamu tidak membawa apapun ke meja dan menyebabkan masalah sepanjang waktu. Petik 2. Anderson menjadi marah juga. Saudaraku, apa hubungannya ini dengan Emma dan aku? Dia memprotes. Itu semua karena putri kamu ingin mengambil alih Dorothy Alex Construction dari Lady Dorothy, bukan? Jika bukan itu masalahnya, Dorothy Essex Construction bahkan tidak akan ada. Mereka akan tetap menjadi anak perusahaan Essex Construction South City, bagian dari konglomerat konstruksi Essex kami. Konstruksi Essex tidak akan jatuh seperti sekarang ini, Benny meludah. Paman, bukankah itu terlalu lucu? Kamulah yang mengelola Essex Construction, dan kamu adalah CEO perusahaan. Apa hubungannya dengan kita? Seru Nyonya Emma. Itulah sebabnya aku mengatakan salah satu dari kalian idiot, dan yang lainnya terbelakang. Bagaimana kamu bisa mengelola Dorothy Alex Construction? Perusahaan pasti akan selesai dalam waktu 1 bulan di bawah kepemimpinanmu. Kata Benny tanpa menahan diri. Jika bukan karena kamu berulang kali bermain-main dengan Lady Dorothy dan Alex, membawa masalah ke Essex Construction, apakah kami akan kehilangan kontrak dengan Wylon Realty? Apakah kita akan kehilangan dealer dari Tousan Leaves? Apakah kita akan gagal menandatangani kontrak dengan South Cali Structures? Keluarga Essex akan bangkrut, seru Benny. Apa? Anderson terkejut. Saudaraku, apakah keluarga Essex akan bangkrut? Bagaimana bisa? Dia bertanya. Ini semua berkat kalian berdua idiot. Kamu menghancurkan villa Madame Claire, mencuri darinya, dan membuat dirimu terjebak. Untuk menyelamatkan kamu, perusahaan harus kehilangan semua asetnya yang dapat dicairkan. Kali ini, kami bahkan telah mengambil pinjaman senilai 30 juta dolar. Sekarang, kami bahkan tidak bisa membayar karyawan kami. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tanya Benny. Sementara dia berbicara, Nyonya Joanne tiba-tiba duduk tegak. Hah? Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Mereka semua terkejut. Nyonya Joanne melihat sekeliling. Apakah Nenek Blackwood sudah pergi? Dia tidak mengejar kita, kan? Lihatlah kalian banyak. Aku hanya berpura-pura tidak sadar. Kalau tidak, jika Nenek Blackwood benar-benar meracuniku dengan cacing parasit, aku pasti akan habis, Madame Joanne menyembur. Mereka semua menghela nafas lega. Namun, mereka tidak tahu bahwa napas Nenek Blackwood memang mengandung racun. Satu-satunya hal adalah, penyakit parasit harus melalui proses sebelum diaktifkan. Mereka yang menderita akan sadar kembali untuk beberapa saat setelah itu. Nanti, segalanya akan berakhir dalam keadaan menyedihkan. Karena Nyonya Joanne mengatakan dia hanya berpura-pura, tidak perlu lagi pergi ke rumah sakit. Karena itu, mereka segera pulang. Namun, dalam perjalanan pulang, Benny menerima telepon dari sekretarisnya. Tuan Essex, orang-orang Citizen Bank ada di sini, meminta kami untuk segera membayar utang kami. Jika kita tidak melakukannya, mereka akan membekukan rekening kita dan menghapus pinjaman dengan paksa. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka bahkan mengatakan bahwa Anda telah mengambil pinjaman berbunga tinggi, tetapi ada masalah dengan peringkat kredit Anda. Beraninya mereka.
Sebelum Benny bisa mengatakan apa-apa, sekretaris itu melanjutkan. Juga, Tuan Essex, ketika tiba waktunya bagi perusahaan untuk membayar staf kami hari ini, akuntan Muller mengatakan bahwa perusahaan tidak memiliki 1 sen pun yang tersisa. Entah bagaimana, tersiar kabar, dan sekarang, semua karyawan membuat keributan. Hal-hal menjadi tidak terkendali. Kepala Benny berdenyut-denyut. Dengan cepat, dia menyalakan mesin dan menuju ke perusahaan. Sementara itu, sesuatu yang besar juga terjadi pada Alex Rockefeller. Dia pikir itu akan menjadi kejadian yang indah. Sebaliknya, hasilnya sangat buruk. Alex melihat bajunya yang penuh dengan kotoran. Apa yang harus kita lakukan? Lady Dorothy bersandar di wastafel kamar mandi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menggelengkan kepalanya perlahan. Bersambung.